kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi terkait konflik lingkungan. Jadi pada kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih itu konflik lingkungan, kemudian apa yang menjadi penyebab konflik lingkungan ini terjadi, dan bagaimana strategi penyelesaian konflik itu sendiri. Definisi konflik lingkungan. Konflik lingkungan merupakan sengketa atau ketidakcocokan karena adanya masalah lingkungan dengan pesatnya pembangunan yang menyebabkan pencemaran tata guna tanah dan ancaman. Materi kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik lingkungan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan konflik lingkungan. Di antaranya, yang pertama, kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan kelestarian lingkungan, seperti ekspansi industri, ekstraksi sumber daya, serta kegiatan pertanian intensif dapat memicu terjadinya konflik lingkungan. Yang kedua adalah perubahan tata guna lahan, seperti deforestasi untuk pembangunan infrastruktur. Ketiga, kurangnya keadilan dalam pembagian sumber daya. Ketimpangan akses sumber daya dan komodifikasi sumber daya alam dapat memicu konflik lingkungan. Dan yang keempat adalah kebijakan lingkungan yang tidak adil atau tidak konsisten. Kurangnya regulasi yang tegas serta perubahan kebijakan secara sepihak oleh pihak pemerintah seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik lingkungan. Penyebab konflik selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air. Limbah industri yang mencemari sungai atau laut dapat merusak ekosistem air dan mempengaruhi kehidupan masyarakat nelayan. Kemudian pencemaran udara. Emisi dari pabrik atau kendaraan bermotor dapat menyebabkan kerusakan kesehatan masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Kemudian penyebab konflik selanjutnya adalah perubahan iklim dan bencana lingkungan, seperti kerusakan ekosistem akibat perubahan iklim. Fenomena seperti kekeringan, banjir, atau badai yang instan seringkali memperburuk konflik atas sumber daya alam yang semakin terbatas. Kemudian pengungsian akibat bencana. Ketika suatu wilayah tidak lagi layak huni akibat bencana lingkungan, migrasi massal dapat menyebabkan konflik dengan penduduk lokal dan daerah tujuan. Penyebab konflik selanjutnya adalah kepentingan multinasional dan globalisasi. Yang pertama adalah investasi perusahaan multinasional. Perusahaan besar yang beroperasi di negara berkembang seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial yang dapat memicu konflik dengan masyarakat lokal. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada pasar global. Eksploitasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pasar global seperti kelapa sawit atau tambang, nikel seringkali mengorbankan ekosistem dan hak masyarakat adat. Penyebab konflik yang terakhir adalah ketidakpedulian sosial dan budaya. Yang pertama adalah hilangnya nilai tradisional. Ketika masyarakat lokal dipaksa untuk mengubah cara hidupnya akibat pembangunan atau perubahan lingkungan, konflik budaya seringkali muncul. Kemudian selanjutnya adalah penurunan kesadaran lingkungan. Penurunan kesadaran lingkungan, kurangnya edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan juga dapat memperburuk konflik, terutama di kalangan generasi muda. Oke, baik. Adapun materi terakhir yakni strategi penyelesaian konflik lingkungan. Yang pertama yakni penyelesaian melalui jalur pengadilan. Semua pihak yang berperkara saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di depan pengadilan. Adapun hasil akhir dari suatu penyelesaian perkara melalui pengadilan adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Baik teman-teman, kemudian yang bagian kedua ini adalah penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan atau sering disebut dengan alternative dispute resolution. Artinya bahwa suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada itikat baik oleh para pihak yang bersangkutan dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi atau secara pengadilan begitu. Kemudian bagaimana sih cara penyelesaian perkara di luar pengadilan itu? Nah, caranya itu ada 4 teman-teman kalau saya tidak salah. Yang pertama itu ada secara negosiasi.
Negosiasi ini dilakukan dengan berdiskusi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan secara bersama begitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya mediasi. Nah, mediasi ini menggunakan menggunakan perantara, yang dimana perantara ini harus secara netral untuk membantu mencapai kesepakatan secara bersama. Kemudian ya, yang selanjutnya teman-teman ada yang namanya arbitrase. Nah, arbitrase ini merupakan menyerahkan penyelesaian perkara kepada pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini harus secara netral. Kemudian yang keempat ada yang namanya konsilisasi. Nah, konsilisasi ini merupakan proses penyelesaiannya suatu perkara yang dimana merupakan juga atau menggunakan pihak ketiga juga yang netral dan mempunyai wewenang pada perkara tersebut. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan materi terkait konflik lingkungan. Adapun kesimpulan dari materi ini ialah di mana konflik lingkungan ini merupakan perselisihan yang timbul akibat ketidakcocokan kepentingan antara berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun faktor-faktor utama pemicu konflik ini meliputi eksploitasi sumber daya secara berlebihan, kemudian perubahan tata guna lahan yang merusak ekosistem, ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia. Dalam penyelesaian konflik lingkungan itu sendiri, dilakukan pendekatan formal melalui jalur pengadilan yang seringkali menghasilkan solusi yang bersifat menang kalah. Kemudian membutuhkan waktu lama serta biaya tinggi. Oleh karena itu, metode alternatif seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsolidasi menjadi pilihan yang lebih inklusif dan efisien dalam penyelesaian konflik ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.